Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 7C akan mempresentasikan hasil penelitian pengaruh perbedaan jenis air terhadap pertumbuhan tinggi batang tanaman kacang hijau. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Lutfi Naukaldi, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Wia Aprilia, nomor 32. Perkenalkan, nama saya Udian Iki Susahi, absen 7. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Syafuah, absen 22. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Kacang hijau atau Phaseolus aureus berasal dari famili Fabaceae alias kolong-kolongan. Kacang hijau dan kecambahnya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Kandungan proteinnya cukup tinggi dan merupakan sumber mineral yang penting seperti kalsium, fosfor, dan sangat diperlukan oleh tubuh. Sementara itu, kandungan lemaknya merupakan asam lemak tak jenuh, sehingga aman dikonsumsi oleh orang-orang dengan masalah obesitas. Kacang hijau termasuk jenis tanaman yang relatif mudah untuk ditanam karena tidak tergantung pada iklim tertentu. Dengan memperhatikan kecukupan faktor-faktor eksternal seperti air dan mineral, kelembapan, suhu serta cahaya, kacang hijau dapat tumbuh dengan baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau adalah air. Pemberian jenis air yang berbeda akan menghasilkan pertumbuhan yang berbeda pula. Berdasarkan hal tersebut, kelompok kami pun tertarik untuk meneliti jenis air yang paling baik untuk pertumbuhan tanaman kacang hijau. B. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana pertumbuhan tinggi batang tanaman kacang hijau dengan perbedaan jenis air penyiramannya? 2. Mengapa perbedaan jenis air penting terhadap pertumbuhan tinggi batang tanaman kacang hijau? 3. Apa pengaruh jenis air terhadap pertumbuhan tinggi batang kacang hijau? C. Tujuan penelitian. Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertumbuhan kacang hijau bila dilakukan penyiraman dengan menggunakan air cucian beras, air biasa, dan air kopi. D. Hipotesis 0. Tidak ada pengaruh perbedaan jenis air terhadap pertumbuhan tinggi batang tanaman kacang hijau. Hipotesis alternatif, ada pengaruh perbedaan jenis air terhadap pertumbuhan tinggi batang tanaman kacang hijau. E. Manfaat penelitian. 1. Siswa dapat mengetahui dan menyembuhkan jenis air yang bagus untuk pertumbuhan tinggi batang tanaman kacang hijau. 2. Siswa dapat memahami apa saja air yang kurang bagus untuk penyiraman ini. 3. Melatih siswa untuk disiplin mengukur, menyiram, dan memotret hasil penyiraman dengan tepat waktu sesuai jam yang telah ditentukan. 4. Menambah wawasan siswa baik dari sejarah, proses penanaman, proses pertumbuhan kacang hijau. 5. Manfaat barang bekas seperti kap dari kap plastik. 3. Kajian teori. A. Macam-macam air. 1. Air biasa. Air pada suhu dan tekanan standar. Air ini hambar dan tidak berbau. Warna intrinsik dari air dan es adalah warna biru yang sangat sedikit, walaupun kedua muncul secara berwarna dalam jumlah kecil. Uap air pada dasarnya tidak terlihat sebagai gas. 2. Air cucian beras. Air cucian beras mengandung nutrisi berupa unsur hara makro dan mikro sehingga dapat dijadikan sebagai sumber nutrisi alternatif bagi tanaman. Sumber hara rata ini tidak juga sebagai air siraman. 3. Air kopi. Tanaman kopi tumbuh pada ketinggian 400 sampai 1200 meter di atas permukaan laut. Kopi sangat digemari oleh dunia tidak hanya karena aromanya serta rasanya yang sangat kuat, melainkan kopi juga menentukan resiko kanker, diabetes, atau empedu penyakit jantung. Kopi sejak zaman penjajah hingga Indonesia berumur 65 tahun. Kopi telah menjadi salah satu komoditi ekspor Indonesia. Tidak hanya ekspor, kopi juga sangat digemari oleh masyarakat Indonesia mulai dari orang tua, remaja, bayi anak-anak. Semuanya menggemari minuman kopi sebagai teman santai. Kopi terkenal akan kadar kafein yang tinggi. Tanaman kopi juga memiliki kandungan nutrisi yang baik manfaatnya untuk manusia. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen karena untuk memperoleh data penelitian, peneliti melakukan percobaan secara langsung untuk membandingkan laju pertumbuhan tinggi batang tanaman kacang hijau yang disiram dengan berbagai jenis air, yaitu air kopi, air biasa, dan air cucian beras. B. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 10 September 2022 hingga 17 September 2022 bertempat di rumah masing-masing anggota. C. Variabel penelitian, variabel kontrol, yaitu jenis biji, intensitas cahaya, dan intensitas penyiraman. 2. Variabel bebas, jenis air yang digunakan yaitu air kopi, air biasa, air cucian beras. 3. Variabel terikat,
yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kacang hijau. D. Teknik pengumpulan data dan analisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah eksperimental, studi pustaka, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dengan menggunakan referensi dari buku pedoman, internet, maupun data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. E. Parameter pengukuran. Parameter yang diukur adalah tinggi batang tanaman kacang hijau dalam satuan cm. F. Alat dan bahan. 1. Alat: botol bekas atau cup, penggaris, pensil atau bolpen, dan buku tulis. 2. Bahan: biji kacang hijau, air kopi, air biasa, air cucian beras, dan kapas. G. Rancangan percobaan. 1. Faktor luar: air kopi, air biasa, air cucian beras. 2. Jenis tanaman kacang hijau. 3. Waktu penyiraman setiap jam 17.30 WIB. 4. Waktu pengukuran setiap jam 17.30 WIB. 5. Sampel 10 tanaman setiap satu percobaan. 6. Populasi 40 tanaman untuk seluruh percobaan. H. Langkah kerja. Langkah kerja penanaman biji kacang hijau. Siapkan alat dan bahan penanaman kacang hijau seperti cup atau gelas plastik aqua atau cup plastik, biji kacang hijau, kapas, dan beberapa jenis air yang akan disiram. Siapkan cup plastik, masukkan kapas, tekan ke bawah, masukkan 3 biji kacang hijau per cup, siram dengan jenis airnya. Letakkan di luar agar cepat fotosintesis. Bedakan cup kacang hijau dengan warna kapas yang sehabis disiram. Bab 4. Hasil pengamatan. A. Tabel hasil pengamatan. Tabel hasil pengukuran pada penyiraman dengan air kopi. Tabel hasil pengukuran pada penyiraman dengan air biasa. Tabel hasil pengukuran pada penyiraman dengan air cucian beras. B. Pembahasan. Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada hari pertama kecambah belum tumbuh, sedangkan pada hari kedua ada kecambah yang tumbuh. Di antara laju pertumbuhan tanaman kacang hijau yang disiram menggunakan air kopi perlakuan 1, air biasa perlakuan 2, dan air cucian beras perlakuan 3, tanaman yang disiram dengan air cucian beraslah yang memiliki laju pertumbuhan paling baik. Rata-rata tinggi batang yang disiram menggunakan air cucian beras adalah 4,042 cm. Pertumbuhan tanaman kacang hijau yang disiram menggunakan air cucian beras terbilang baik. Ini karena air cucian beras bisa meningkatkan hasil tanaman karena air cucian beras mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi. Karbohidrat bisa menjadi perantara terbentuknya hormon auksin dan gibrelin. Rata-rata tinggi batang yang disiram menggunakan air biasa 2,8571 cm. Pertumbuhan tanaman kacang hijau yang disiram menggunakan air biasa terbilang cukup baik karena air biasa memiliki kandungan yang sangat sedikit dibandingkan dengan air kopi maupun air cucian beras. Rata-rata tinggi batang yang disiram menggunakan air kopi adalah 0,914 cm. Tanaman kacang hijau yang disiram air kopi terbilang agak lambat pertumbuhannya karena di dalam air kopi terdapat kandungan kafein, air, H2O, 2-ethylphenol, quinic acid, dimethyl-disulfida, imethylcarbinol, trigonelin 3,5 dikafein quinic, sehingga pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau lambat. Jadi dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa air cucian beraslah yang memiliki pertumbuhan paling baik. Bab 5. Penutup. A. Kesimpulan. Air cucian beras dan air biasa menyebabkan tinggi batang kacang hijau tumbuh dengan cepat, sedangkan kacang hijau yang disiram dengan air kopi pertumbuhan lebih lambat karena terdapat kandungan kafein, kelembapan air ruangan sekitar serta intensitas cahaya juga memengaruhi pertumbuhan tinggi batang tanaman kacang hijau. Jadi ada pengaruh pertumbuhan tanaman kacang hijau yang disiram dengan berbagai jenis air, yakni air kopi, air biasa, dan air cucian beras. B. Saran. Kami tahu bahwa laporan penelitian yang kami buat masih sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kami sangat membutuhkan kritik dan saran tentang hasil dari laporan kami, dan semoga laporan penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembaca agar dapat mengetahui seberapa besar pengaruh perbedaan jenis air terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Ini merupakan lampiran penyiraman, dan sehabis penyiraman tanaman kacang hijau yang disiram dengan air cucian beras
air biasa, dan air kopi. Sekian dari kelompok 5 kelas 7C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.